Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pagi ini kita akan belajar bab 3 yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Kita mulai dari organ pada tumbuhan, yaitu ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Baiklah, kita akan membahas tentang akar. Akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu biasanya terdapat pada tanaman dikotil atau berkeping dua, yang mana dia bisa tumbuh membesar karena ada jaringan yang namanya kambium. Sedangkan akar serabut biasanya terdapat pada tanaman monokotil atau berkeping satu, yang mana dia tidak bisa tumbuh membesar, hanya berupa serabut-serabut yang banyak karena di dalamnya tidak terdapat kambium. Kita lanjut pada fungsi akar. Fungsi akar yang paling utama adalah menyerap air dan unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua, menguatkan dan membantu tegaknya tanaman. Pada tanaman talas, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Hal ini terdapat juga pada tanaman wortel, kemudian singkong dan bengkuang. Pada tanaman anggrek, akar berfungsi sebagai alat bantu pernafasan. Contoh lain adalah pada tanaman beringin dan bakau. Fungsi akar yang lain sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya adalah pada tanaman sukun. Kita lanjut pada struktur luar atau morfologi akar. Kalau kita lihat secara struktur luarnya, akar itu terdiri dari serabut-serabut akar atau rambut akar yang berfungsi memperluas daerah penyerapan. Kemudian pada ujungnya terdapat jaringan meristem apical yang mana terdapat tudung akar atau kaliptra yang berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan pada saat dia menembus tanah. Itu adalah struktur luar atau morfologi akar, yaitu ada serabut akar atau rambut-rambut akar, kemudian ada ujung akar yang mana terdapat tudung akar atau kaliptra. Kita lanjut pada struktur dalam atau anatomi akar. Dimulai dari yang paling luar yaitu jaringan epidermis, korteks endodermis, dan silinder pusat. Kalian perhatikan di layar, epidermis, jaringan yang paling luar, kemudian korteks tersusun atas jaringan parenkim yang banyak terdapat ruang-ruang antar sel berfungsi menyimpan cadangan makanan. Agak ke dalam lagi terdapat jaringan endodermis yang letaknya antara korteks dan silinder pusat atau stele yang berfungsi mengatur keluar masuknya air dan mineral ke dalam xilem. Kemudian jaringan yang terletak di sebelah dalam endodermis itu namanya adalah stele atau silinder pusat, terdiri atas xilem, floem, dan kambium. Apa itu xilem? Jaringan pembuluh angkut yang berfungsi mengangkut air dan unsur-unsur dari dalam tanah. Sedangkan floem atau pembuluh tapis mengangkut hasil-hasil fotosintesis dari daun untuk diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Sedangkan kambium itu terdiri dari jaringan meristem yang tersusun dari sel yang selalu aktif membelah, yang pembelahnya ke arah luar itu akan membentuk floem dan ke arah dalam membentuk xilem, sehingga akar bisa mengalami pertumbuhan sekunder atau dia akan membesar terus. Kita lanjut pada struktur dalam dari tanaman dikotil. Pada tanaman dikotil, struktur dalamnya jika kita amati dengan mikroskop akan membentuk sebagai sebuah bintang yang mana itu adalah xilemnya yang dikelilingi oleh floem.
Sedangkan pada tanaman monokotil atau berkeping satu, xilem dan floem itu letaknya berselang-seling membentuk sebuah lingkaran. Jadi perbedaan antara akar dikotil dan monokotil, pada akar dikotil itu sistem perakarannya tunggang, kemudian xilem berbentuk seperti bintang yang dikelilingi oleh floem. Sedangkan pada akar monokotil, sistem perakarannya serabut dan xilem dan floem letaknya berselang-seling membentuk sebuah lingkaran. Demikian anak-anak pembahasan akar pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.